Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid As-Salam, insyaallah semua yang hadir pada hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai ngaji bersama pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini hujan. Ada yang menggambarkan rezeki itu seperti hujan, Bapak Ibu. Kadang-kadang gerimis, kadang-kadang deres, kadang-kadang nggak terang-terang, tapi kadang-kadang juga ketiga-tiga. Itu gambaran rezeki yang diberikan Allah kepada manusia. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang luas tanpa batas, yang agung, yang kita tidak mampu menghitung. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau menghitung-hitung nikmat pun saya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka terhadap konteks nikmat ini Allah tidak memerintahkan hambanya untuk menghitung, tapi untuk mensyukuri. Bukan untuk menghitung nikmat Allah, karena tidak mungkin bisa menghitung. Bahasa Jawanya pangih lamun bisa menghitung. Maka yang diperintahkan adalah mensyukuri, bukan menghitung nikmat Allah. Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Bapak Ibu rahimakumullah, karena tanda kebahagiaan seorang itu diantaranya adalah, di antara tanda kebahagiaan seorang itu ada 3. Yang pertama, jika diberi nikmat bersyukur. Jika mendapatkan nikmat bersyukur, itu tandanya orang bahagia. Ngaji buka kotak sini jajan loro, alhamdulillah, naik loro kok naik, itu enggak bersyukur. Alhamdulillah dapat kue, itu tandanya orang itu bahagia. Tapi kalau mengatakan naik loro, cilik-cilik pisan, rasanya kok ini, berarti enggak bahagia. Itu mesti menderita selama ngaji, mikir mau jajan. Kalau mendapatkan musibah itu bersabar, ya bersabar. Makanya kalau ada orang saudara kita mendapatkan musibah, pesan Nabi yang harus kita lakukan adalah berpesanlah supaya saudara kita itu tadi bersabar. Yang kedua, hendaklah bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, hendaklah mohon kepada Allah dengan musibah itu agar dikaruniai pahala yang berlipat-lipat. Karena pahala orang yang bersabar itu bighairi hisab, tanpa hitungan. Jumlahnya berapa itu wallahu a'lam, Allah sendiri yang tahu, saking banyaknya. Yang ketiga itu, jika orang itu berdosa, segera bertaubat kepada Allah. Jadi 3 hal itu Bapak Ibu, dirinya orang itu bahagia. Maka kalau hidup kita ini merasakan tidak bahagia atau kurang bahagia, mungkin dari 3 hal itu kurang belum kita penuhi. Belum bersyukur ketika mendapatkan nikmat, belum sabar ketika mendapat musibah, tidak segera istighfar mohon ampun kepada Allah ketika orang itu berdosa. Rumusnya 3 itu. Maka kekayaan yang afdalu, yang paling afdal itu adalah lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir. Lisan yang selalu berzikir. Kalau lisan itu tidak digunakan untuk berpikir, biasanya ngomongnya ngalor ngidul.
Gladrah, Gedapiah, Belarah, Blonjoni 5.000, ngomongin setengah jam gak mari. Jadi tanya kesimpulannya apa tadi yang diomongkan, gak ngerti karena Belarah, Gedapiah tadi. Itulah lesan yang lidah yang tidak bertulang seperti itu. Maka biar menjadi kekayaan yang luar biasa, digunakan lesan itu selalu berzikir kepada Allah. Wa qalbun syakirun, dan hati yang selalu bersyukur, bolak-balik mengatakan alhamdulillah. Di masjid alhamdulillah, di beliau alhamdulillah. Udan di masjid alhamdulillah, masjid enggak udan, jowo di masjid sing udan. Terus zaujatun mukminatun, pasangan hidup yang beriman dan selalu menguatkan iman pasangannya, bukan melemahkan tapi menguatkan imannya. Menguatkan imannya. Pasangan hidup seperti dulu Bapak Ibu, ketika Kanjeng Nabi itu baru pulang dari gua Hira, itu kan bergetar, merodok itu bahasa Jawanya, karena ketakutan. Baru saja bertemu dengan makhluk yang belum pernah dikenal sebelumnya, kemudian sama istrinya Khadijah itu kemudian dikuatkan imannya. Itulah istri yang luar biasa itu, selalu menguatkan iman daripada pasangan hidupnya. Kalau istri yang pada suaminya, kalau suaminya kepada istrinya, selalu menguatkan. Kalau punya itu Bapak Ibu, lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, pasangan hidup yang selalu saling menguatkan imannya, itu kekayaan yang luar biasa. Ya, kekayaan yang luar biasa yang membawa kebahagiaan. Meskipun hartanya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, tapi kalau ditangkap sama temannya ya enggak bahagia. Baru 4 hari menjabat sudah tertangkap. Khususnya untuk rasani waktu Astagfirullah. Di bulan Rabiul Awal atau Maulid seperti saat ini, itu banyak umat Islam yang memperingati Maulid Nabi. Di dalam putusan Majelis Tanzih Bapak Ibu, sikap Muhammadiyah terhadap Maulid Nabi itu, pertama, Maulid Nabi itu tidak ada dasar yang memerintahkan agar umat Islam itu memperingati Maulid Nabi. Enggak ada dasarnya, artinya enggak ada dalil. Begitu juga kata putusan Majelis Tanzih itu tidak ada dalil yang melarang untuk memperingati Maulid Nabi. Karena tidak ada dasar dalil yang memerintahkan, tidak ada dalil yang melarangnya, maka monggo. Kalau mau Maulid ya monggo, yang penting dalam putusan itu, dalam menyelenggarakan Maulid Nabi itu, jangan sampai nanti melanggar syariat. Nanti melanggar syariat. Karena ada Bapak Ibu ya, Maulid Nabi, tapi Masya Allah mubazirnya lebih banyak. Yang sekarang viral itu kan ngarepe berkat wakendo, baru dimulai sudah direbutan. Saya itu di sekolah di-share di grup, padahal sekolah itu ya masing Nasrani, yang masih Islam. Pak, mau nunggu di-share di grup sekolah, isi-isi. Apunten, kita ini lucu Pak, ya kan? Wong tua rebutan berkat ini lucu. Dengan ada ciri-ciri rebutan berkat itu, dulu dari rambar dimulai di berkat itu sentek. Karena dipangan api-api betul nopo-nopo rebutan, Masya Allah. Tekan umai bisa no ya padahal. Ini bangga soal rebutan rebut berkat seakhir-akhir. Nah seperti itu yang tidak diperbolehkan dalam Muhammadiyah itu. Apalagi sampai nanti kepada kemusyrikan. Maulid Nabi kok malah menjurus kepada kemusyrikan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau
Maulid Nabi digunakan untuk dakwah, sarana dakwah, ya pengajian seperti pagi hari ini buat nopo-nopo. Yang penting tidak ada syariat yang dilanggar. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, itu putusan majelis taklim. Nah, di masyarakat kita, mengapa Maulid Nabi identik dengan makanan? Nah, itu ceritanya umat Islam itu bersedekah. Bersedekah karena gembira dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Konon katanya dasar yang digunakan itu adalah ketika mamanya Nabi Muhammad sih Bapak Ibu, ibunya Nabi Muhammad, kota semua ibu nggak ngerti, nek mama ngerti. Karena saya tanya siapa yang di rumah manggil ibu itu jarang, rata-rata mama. Oh, kan nggak ngerti suarga. Kok bisa Pak? Kalau jangan itu tata ada di rumah. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak kaki mama. Itu kata gitu kan anak TK nangis apa ya? Kenapa saya nggak bisa masuk surga? Kenapa saya nggak punya ibu? Nggak punya apa? Mama. Gitu. Abdul Uzza itu sinten Abdul Uzza. Abu Lahab. Oh, yang disebutkan Abu Lahab baru itu. Abu Lahab. Itu kan pamannya Nabi. Gitu. Pamannya Nabi. Ketika tahu bahwa saudara perempuannya itu, istri saudaranya itu adalah hamil, Abdullah kan sudah meninggal sejak Nabi dalam kandungan. Maka Abdul Uzza ini memerintahkan budaknya agar menjaga saudaranya yang sedang hamil itu, supaya ketika nanti hamil melahirkan segera mendapatkan informasi, ya, supaya nanti dalam keadaan baik-baik selama mengandung itu, dan ketika melahirkan pun juga melahirkan dalam keadaan baik-baik. Betul, waktu setelah itu kemudian melahirkan, Aminah, ibu Aminah itu melahirkan. Budaknya ini kemudian menemui Abdul Uzza ini, Abu Lahab. Tuan, saudaranya sudah melahirkan. Terus ditanya, laki atau perempuan? Dulu itu di zaman Nabi lahir, kalau anak perempuan lahir itu kan dibunuh, dikubur hidup-hidup, karena malu aib keluarga kalau punya anak perempuan itu. Nah, yang lain ternyata Masya Allah, Subhanallah, laki-laki, banggalah Abu Lahab itu, bersyukurlah, senangnya luar biasa. Saking senangnya, maka budaknya ini dimerdekakan. Dimerdekakan. Kalau dimerdekakan budak itu, kalau dulu itu Bapak Ibu, unta itu seandainya harganya satu unta itu adalah 50 juta, maka harga budak itu 2 kali lipatnya unta. Jadi berapa Bapak? 100 juta. Abu Lahab ketika mendengar Kanjeng Nabi lahir itu sedekah 100 juta. Jadi katanya mubalek-mubalek yang memperingati Maulid Nabi itu, yang supaya bersedekah ketika memperingati Maulid Nabi itu adalah, kalau umat Islam baru sedekah 100 juta, itu baru sama dengan Abu Lahab. Nah, bagaimana dengan sedekah 1 kilo? Bagaimana dengan sedekah kue 1 kotak? Kan kalah di Abu Lahab. Bukan itu artinya. Nah, kemudian lanjutan dari kisah itu apa itu? Setelah Abu Lahab itu mati, ya, meninggal, maka saudara-saudaranya Abu Lahab yang meninggal ketika perang Uhud itu siapa? Sahabat Nabi, paman Nabi, Hamzah. Nah, Hamzah itu ketika mimpi bertemu dengan Abu Lahab, bertanyalah Hamzah tadi kepada Abu Lahab, Abu Lahab, kamu tinggal di mana? Di neraka. Tinggalnya di
Kan sudah ditetapkan Allah bahwa Abu Lahab itu tinggalnya di neraka kan di surat Al-Lahab itu. Bagaimana keadaan di neraka? Katanya kisah itu apa itu? Karena lahirnya Nabi hari apa itu? Hari Senin. Karena ketika Nabi lahir hari Senin itu bersedekah atas karena gembiranya lahirnya Nabi itu, maka setiap hari Senin itu mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kisahnya betul. Kenapa kok setiap Maulid Nabi itu ada identik dengan selamatan? Itu yang dijadikan dasar daripada saudara-saudara kita setiap Maulid Nabi itu buah larang, jajan teh karena digorong sama orang-orang yang selamatan Maulid Nabi. Tapi rahimahumullah, nggak apa-apa, itu saudara kita yang bersedekah dengan Maulid Nabi. Kalau begitu Abu Lahab itu baik apa elek apa itu? Baik waktu itu, kemudian menjadi orang yang jelek kan itu. Baiknya berapa lama? 20 tahun Abu Lahab itu baik. Baik sekali. Saking baiknya kan senang dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Baru ketika Kanjeng Nabi itu diutus menjadi Rasul supaya berdakwah dan dakwahnya itu disampaikan tenang. Kan Nabi Muhammad kan naik ke atas bukit. Bukit Sofa, bukit di atas bukit. Kemudian ketika naik di atas bukit itu kan mengumpulkan semua keluarganya, termasuk Abu Lahab, Abdul Uzza ini. Wahai saudaraku, seandainya saya mengatakan di bawah bukit, di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerbu kamu, apakah percaya dengan omongan saya ini? Kan semua yang ada mengatakan saya percaya, kan ya? Saya sangat percaya. Karena kamu tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad kan tidak pernah bohong, tidak pernah bohong, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat di alhamdulillah hujan, mudah-mudahan hujan sampai selesai ngaji biar bapak itu nggak pulang. Saya berarti suruh bapak saya nggak boleh katakan kodanan, insya Allah dengan istiqomah ngajinya. Tapi rahimahullah. Nah itu ya. Nah ketika Kanjeng Nabi itu mengatakan kalau begitu percayalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percayalah kepada saya sebagai utusan Allah. Apa yang dikatakan Abu Lahab? Kau langsung berdiri. Abu Lahab mengatakan, celaka kau Muhammad. Apakah kamu mengumpulkan kami di sini hanya suruh mendengarkan omonganmu seperti itu? Karena Abu Lahab itu, itulah sejak jeleknya Abu Lahab itu. Mulai saat itu sehingga umpatan sumpah serapah Abu Lahab itu kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya surat Al-Lahab itu. Surat Al-Lahab itu. Bapak Ibrahimahumullah, itu kisah mengapa umat Islam di Indonesia ini cara memperingati Maulid Nabi seperti itu. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak senang dengan kelahiran Kanjeng Nabi? Senang. Bahkan apa itu? Nabi Isa alaihissalam kan juga senang kan dengan datangnya kelahirannya. Informasi yang disampaikan oleh Allah bahwa setelah Nabi Isa alaihissalam itu akan diutus dari pembukaan nila gitu tadi. Ini tadi baru pembukaan sudah hampir selesai kan ya, alhamdulillah. Nah jenengan ini saya menyampaikan tadi itu dari ceramahnya UAS yang saya dengarkan. Ketika UAS itu ceramah di pesantren Merati Merbabu. Di sana itu ada gerakan ojo leren dadi wong apik. Nah, jenengan nanti
buka aja di YouTube Ojo Leren Dadi Wong Apik. Di antaranya ceramahnya Uwas yang menyampaikan tentang Maulid Nabi ketika baru-baru ini beliau ceramah di pesantren Merapi Merbabu. Gimana? Jadi ada di antara Gunung Merapi dan Merbabu itu loh, ada pesantren di bawah di lereng gunung itu. Ya, itu dakwah di sana pesantren Merapi Merbabu itu setiap bulannya menghabiskan biaya dakwah di sana itu 800 juta. Assalam pinten. Itu Ibu. Karena apa? Karena dakwah dari rumah ke rumah gitu. Kendaraannya itu nggak biasa kendaraan biasa. Kalau sepeda motor ya sepeda motor yang dimodifikasi biar bisa naik turun gunung gitu. Itu luar biasa. Sehingga pesannya dengan kisahnya Kulhab tadi itu Ojo leren dadi wong apik. Engko nek leren dadi wong apik kaya Abu Lahab ngoten nggih. Makanya mau istiqomah. Ya istiqomah ojo leren dadi wong apik wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali mati kecuali mati kita itu dalam keadaan Islam. Gak apa-apa kita mati di masjid ini Pak. Ketika gempa terus masjid ini runtuh semua kita mati, gak apa-apa. Yang penting mati dalam keadaan Islam. Gak apa-apa. Bapak Ibrahimahumullah, itu kisah mencintai Nabi. Mengapa? Apakah kita juga mencintai Nabi? Nah ini Nabi Isa alaihissalam ini sering dibaca ketika sholat, ya, ketika sholat. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan Nabi Isa dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, kata Nabi Isa. Siapa yang beri kabar gembira? Allah. Siapa namanya Nabi yang akan datang setelah Nabi Isa itu? Namanya Ahmad atau Muhammad. Kabar gembira. Allah sudah berikan kabar gembira kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka dengan kehadiran Nabi itu adalah sudah ditulis oleh Allah di dalam kitab Taurat maupun Injil. Nah, datangnya Nabi Muhammad SAW itu juga karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Baqarah 129. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah. Diutuslah Nabi Muhammad dari kalangan kaumnya sendiri. Yang itu membuatkan iri daripada orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu mengharapkan semua rasul itu keturunan Yahudi. Maka ketika Nabi usia 12 tahun diajak berdagang ke negeri Syam oleh pamannya. Siapa pamannya Bapak itu? Abu Thalib. Kemudian bertemulah dengan seorang pendeta Nasrani, kan diampirkan rumahnya. Ya, oleh pendeta Nasrani Buhairah itu. Pendeta Nasrani itu sudah membaca kitab Injil bahwa nanti akan lahir seorang nabi dengan ciri-ciri. Di antaranya yang mudah dimengerti itu konon katanya Nabi Muhammad itu selalu diikuti oleh awan putih, ya, yaitu malaikat Jibril yang merupakan malaikat Jibril yang selalu menaungi, mengikuti, mengawal kemanapun Nabi pergi. Itulah yang kemudian dimengerti oleh pendeta Nasrani. Nabi Muhammad kemanapun selalu diikuti awan kecil. Kalau saya kemana-mana diikuti lalat Bapak Ibu. Kata khusus. Ujian itu kalau saya dengan anak-anak murid saya seperti itu. Kalau kamu kemana diikuti siapa? Lalat Pak. Maka kita pun senang Bapak Ibu. Ini adalah perintahnya. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah yang dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Nabi Muhammad itu diutus sebagai karunia Allah, sebagai rahmat Allah. Maka bergembiralah dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Ya, lah senang Bapak Ibu, senang dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Kenapa?
Yang kesenang yang kedua adalah karena kita ini Bapak Ibu sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Coba jangan kalau membaca ayat ini, kullu ummati yadkhul hadis ini, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau. Siapa sih yang nggak senang dengan umatnya Nabi mau dijamin masuk surga? Kebetulan kalau menjadi umat Islam dengan kelahiran Nabi nggak senang, menjadi umat Rasulullah nggak senang karena Pak Nabi sudah menjamin semua umatku akan masuk surga. Kalau nanti Bapak Ibu tanya dengan umatnya kanjeng Nabi Muhammad, iya Pak. Dengan masuk surga, insya Allah masuk surga. Kok pede Bu? Dijamin kanjeng Nabi semua umatku akan masuk surga. Ilah, tapi ada ilahnya Bapak Ibu. Orang yang enggan kecuali orang yang tidak mau. Kan mendengar hadis ini kan tidak. Oh no, aku sih gak minum suatu. Wakil. Bukan hanya ada, tapi banyak orang yang tidak mau masuk surga. Maka para sahabat berheran, kalau mereka kemudian bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang tidak masuk surga itu kok aneh? Saya yakin itu bukan jamaah Masjid As-Salamat Yosari. Ya, dia nggak mau itu. Semuanya jamaah As-Salamat Yosari pasti mau masuk surga. Bukti hutan-hutan itu nang masjid. Apalagi kalau nggak ujian itu. Kalau Nabi menjawab, man atau ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku dijamin masuk surga. Daman asoni faqad aba. Siapa yang tidak mau mentaatiku, dialah yang enggan masuk surga. Bapak Ibu kan orang-orang yang taat pada kanjeng Nabi kan, insya Allah Bapak Ibu ini luar biasa. Itu Bapak Ibu. Jadi syaratnya masuk surga itu adalah mentaati kanjeng Nabi. Itu senang, kita bergembira sebagai umat Rasul karena bisa masuk surga. Yang kedua Bapak Ibu, Nabi itu orang yang sangat mencintai kepada umatnya. Nabi itu adalah sangat cinta kepada umatnya. Ketika Nabi ini dialognya Nabi baik-baik. Apa yang ditanyakan Nabi kepada sahabatnya, siapakah hamba Allah yang mulia itu? Para sahabat menjawab, malaikat. Betul kata Nabi, para malaikat itu adalah makhluk Allah yang mulia. Bagaimana enggak mulia? Karena para malaikat itu adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah, taat bertasbih kepada Allah. Tapi bukan itu kata Nabi, bukan malaikat. Hamba yang paling mulia itu bukan malaikat, bukan malaikat. Terus para sahabat mikir lagi, sopo ya kalau malaikat bukan? Oh kalau begitu, para nabi ya Rasulullah. Nanti menjawab, bukan para nabi. Para nabi memang orang-orang yang mulia karena mereka adalah orang-orang pilihan yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nabi yang enggak mulia. Bapak Ibu, dalam kita berdakwah Bapak Ibu seperti saat ini atau dengan cara bagaimanapun Ibu, dengan pasar yang membayar dengan doa atau dengan cara bagaimanapun juga, kok pantet aja nggak masih ngelok tambah jamaah salam nggak tambah banyak, nggak usah mengeluh. Bapak Ibu tidak gagal dalam berdakwah. Jadi dalam berdakwah itu tidak diikuti ukurannya. Dakwah itu bukan banyak sedikitnya pengikut Bapak Ibu, tapi bagaimana kita tetap istiqomah dalam berdakwah itu. Kalau berdakwah itu ukurannya banyaknya pengikut, Nabi Nuh gagal Bapak Ibu, iya kan? Gagal. Apa Nabi Nuh gagal? Kalau istrinya dan anaknya nggak mau mengikuti Nabi Nuh, enggak, Nabi Nuh nggak gagal meskipun istrinya dan anaknya tidak mengikuti Nabi Nuh. Kalau dakwah itu harus diukur dengan baik sedikitnya pengikut. Kalau nggak ada yang mengikuti berarti gagal. Para nabi itu gagal, termasuk Nabi Muhammad pun gagal dalam dakwahnya. Apakah semua keluarga Nabi, paman-pamannya Nabi mengikuti ajakan Nabi? Enggak.
Abu Lahab, Abu Thalib, ya, bukan abu-abu yang lainnya, bukan. Kan juga gak mengikuti ajakan Kanjeng Nabi, dakwahnya Nabi. Apakah Nabi gagal? Jadi nggak tahu Bapak Ibu untuk menghibur diri, untuk menghibur diri. Jadi dakwah itu tidak harus apa yang disampaikan diajak itu selalu diikuti. Ikut alhamdulillah berarti dapatkan hidayah dari Allah. Seandainya tidak ikut pun nggak apa-apa. Yang penting kita tetap berada di jalur dakwah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah dengan benar, dengan benar. Ternyata Nabi mengatakan orang yang terbaik itu bukan para nabi. Para nabi adalah orang-orang yang mulia karena mereka manusia-manusia pilihan. Terus sahabat menjawab lagi, kalau begitu para sahabat, ya Rasulullah, Nabi mengatakan bukan juga ternyata. Para sahabat memang orang-orang terbaik, orang-orang yang terbaik setelah Nabi itu kan para sahabat. Ya, generasi yang terbaik setelah Nabi itu kan para sahabat. Sahabat itu orang-orang yang mulia karena mereka hidup bersama Nabi di dalam bimbingan Nabi. Salah langsung dibenerno kan gitu. Kita kan salah di zaman yang tidak dirasani gitu. Terus nggak dibenerno dirasani bisa. Tapi kalau Kanjeng Nabi kan boten. Kalau ada sahabat yang salah itu langsung dibetulkan, dibimbing, dibenarkan. Ketika Umar bin Khattab mengatakan, apakah engkau cinta kepadaku ya Rasulullah? Saya cinta kepadamu ya Rasulullah setelah saya mencintai diri saya sendiri. Cintaku salah, bukan Umar. Kok salah ya Nabi? Cintaku yang benar itu apabila engkau Rasulullah, Rasul Allah lebih mencintai daripada dirimu sendiri. Itu cinta yang benar. Langsung dikoreksi Bapak Ibu. Langsung dikoreksi. Dan Umar bin Khattab betul tersinggung. Kalau kita kan mudah tersinggung, kok nyimut kan gitu. Karena para sahabat itu adalah hidup yang bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, menyaksikan bagaimana turunnya wahyu. Nah, maka kalau menjadi orang-orang yang terbaik itu wajar gitu katanya. Sudah habis Bapak Ibu jawaban sahabat itu, dia sengkape kok salah, malaikat salah, Nabi salah, sahabat salah, lah sing bener sapa? Nabi kemudian menundukkan wajahnya dan beliau bersabda, hamba-hamba Allah yang mulia itu wahai sahabatku, umatku yang mereka hidup setelah wafatku, yang mereka tinggal di Arjosari, di Bimbing, Jelali, saya orang Bimbing. Mereka tapi hidup setelahku, tapi mereka beriman kepada nggak pernah bertemu dengan aku, nggak pernah melihatku, nggak pernah bertemu denganku, nggak pernah saya bimbing, tapi mereka beriman kepadaku dan mentaati aku. Itulah orang-orang yang mulia. Bahkan mereka berjuang ya, menegakkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terbaik itu adalah jamaah masjid masalah. Betul kan? Kita kan tidak pernah bertemu Kanjeng Nabi, tapi berjuang menegakkan ajaran Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena cintanya Bapak Ibu, cintanya Nabi kepada umatnya. Maka kita pun harus mencintai Nabi. Tapi gini Bapak Ibu, cinta itu ya, cinta itu, saya tanya Bapak Ibu, cinta itu kalau kita mencintai orang yang kita cintai itu cintanya kita sesuaikan dengan kita yang mencintai atau kita sesuaikan dengan orang yang kita cintai? Pertanyaan itu. Kalau cinta itu disesuaikan dengan kita yang mencintai, tidak disesuaikan dengan yang mencintai, jangan-jangan kita wis kadung mencintai tapi ternyata nggak sesuai dengan keinginannya, kan gitu. Sesuai dengan keinginannya. Karena gini Bapak, saya kisah gini. Dulu ada seorang laki-laki Bapak Ibu, kalau beli ikan kakap nih, beli ikan kakap itu kan ikan itu ada kepala, ada badannya, ada buntutnya ya. Kalau orang laki-laki ini ternyata kalau masak ikan kakap Bapak Ibu, sing dijupuk di situ kepalanya. Kenapa? Senengane kepala. Nek kerikit-kerikit ngelamuti dasi iwa itu nikmatnya luar biasa. Nah gitu. Padahal daging
Ya, karena kesenangan. Seperti bapak ibu masa ayah, ono dodo mentok, ono kuku sing digoleki cekeri. Ya. Yang golek cekeri, sing digoleki dasi gulune kenapa suwiwine sing senengi iku emoh aku dodo mentok emoh kukune aku seneng cekeri, seneng suwiwine. Itu namanya kesenangan. Apakah semua orang itu seperti itu? Maka jawabannya begitu. Laki-laki ini kemudian menikah, ketika menikah sebagai wujud cintanya kepada istri yang berbinika itu ingin memberikan sesuatu yang terbaik seperti yang dia sukai. Maka setiap masa beli ikan kakap, gas yang biasanya diambil dimakan itu dikasihkan istrinya sebagai bentuk kecintanya kepada istri. Mesti bujuku seneng kan atau enggak? Aku ya seneng kok. Ya Bapak Ibu, setiap masa ikan Bu, ini biasanya gas itu bagianku. Karena setelah saya menikah, saya mencintaimu. Sebagai bentuk wujud cintaku padamu, gas tak pengen sampai. Mendino dari masa iman itu disukakan bujurnya. Pernikahan berjalan 25 tahun, ulang tahun pernikahan yang ke-25. Biasanya itu kuiwak siji, itu kuiwak loro Bapak Ibu. Biasanya juga indah siji, juga indah seluruh. Bu, hari ini hari yang istimewa. Biasanya sampean tak indah siji, tak indah seluruh. Mesti sampean bahagia. Karena betul. Apa jawabannya istrinya? Tidak mas. Jawabannya ternyata kan tengah terlalu. Aku nggak sempet selama tahun. Setiap kamu beli ikan kok kenapa pondasi sih kebetulan aku ki butuh dagingnya mas, aku butuh kucing. Oh kok setiap beli ikan apa yang diberikan kepalanya, kok enggak dagingnya? Melongsor bukan Bapak Ibu suaminya. Ketun apa tuh Pak Ibu? Ketun ya Allah, enggak seneng aku tak banyak bojoku tak pikir seneng ternyata enggak seneng. Wis aku ketun enggak oleh enggak. Bojoku kecewa karena enggak, itu lebih baik. Kalau cinta itu disesuaikan dengan apa keinginan kita yang mencintai itu kadang-kadang salah. Pertanyaan saya Bapak Ibu, orang-orang yang mengatakan cinta kepada Rasul dengan menyikapi cintanya kepada Rasul seperti kalau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Nabi, apakah juga benar cintanya? Coba Bapak Ibu, kalau dulu saya tinggal di daerah Panenwangi tahun 90-an, 94-an tinggal di sana. Pas Maulid Nabi Bapak, maghrib sampai isya itu saya bisa membawa 15 cowek ke rumah Bapak Ibu. Wisata cowek dari rumah itu langsung sudah siap cowek itu nasi kuning di doani sebagai doa cinta Rasul, mahabbah kepada Rasul, kemudian pulang bawa doa dulu pindah ke rumah satu dengan cinta yang lain. Saya tanya, mengapa mereka melakukan itu? Jawabannya mesti satu, karena cinta kepada Rasul. Karena benar. Saya pertanyaannya, apakah Nabi itu cintanya yang diharapkan Nabi dengan seperti itu? Dengan nasi kuning sak cowek? Apakah cintanya Nabi dengan sekilo jeruk? Apakah cinta kepada Nabi itu dengan sekotak kue? Apakah cinta Rasul dengan rebutan berkat? Nah, itu yang perlu kita tanyakan. Kita selama ini kan GR, oh itulah cinta Rasul itu. Apakah seperti itu yang diharapkan Nabi itu? Ternyata tidak Bapak Ibu. Cinta Rasul itu ini loh. Cinta Rasul itu man ahya sunnati faqad ahabba. Cinta Rasul itu kata Nabi, yang diharapkan Nabi, siapa yang mengikuti sunnahku, sungguh orang itu telah mencintaiku. Oh ternyata cinta Rasul yang benar itu adalah mengikuti sunnah Rasul. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, besok akan di surga bersama. Kata Bapak Ibu, itulah Muhammadiyah itu organisasi berkemajuan, ya berkemajuan. Terus berpikir, benarkah dengan cara seperti itu mencintai Rasul? Iya. Apa sudah benarkah cinta Rasul dengan cara seperti ini kan kata Bapak Ibu?
Dan kata Bapak Ibu, ketika selamatan Masya Allah, masjid kebun, ketika giliran sholat berjamaah, nggak ada jamaah. Sekarang pertanyaannya, cinta Rasul itu, sunnah Rasul itu yang mana? Sholat berjamaah atau sholat tengahnya? Kan gitu kan pertanyaannya selanjutnya. Nabi dulu itu selama hidupnya yang dilakukan itu selalu sholat berjamaah atau selalu sholat tengah? Ini betul-betul nih. Teman-teman cepat mengenggong itu belum. Kan sholat berjamaah, itu loh Bapak Ibu, sholat berjamaah. Nah, maka Bapak Ibu rahimahumullah, cinta Rasul itu adalah mengikuti sunnah Rasul. Kalau kita setiap hari bangun sholat tahajud, itulah cinta Rasul. Kalau setiap kita sholat berjamaah ke masjid, itulah cinta Rasul. Kalau kita makan dengan tangan kiri, tangan kiri, salah nih. Kalau kita makan dengan tangan kanan, makan dengan mengucapkan bismillah, makan habis gak ada yang tersisa, apalagi rebutan, itulah sunnah Rasul. Itulah sunnah Rasul. Jadi cinta kepada Nabi pun telah dari itu. Betul sih. Nempat dengan nanti kok kan orang kita telah ini. Betul sih. Betul sih dengan nanti kok teman-teman sampai bersenggama ini. Karena dari MJ itu mobile itu seperti super mikrolet. Jauh dekat itu ongkosnya sama pasti. Lama sebentar kan uploadnya foto jadi bilion itu mobile kan bilion ini maksudnya. Memang dia bilion benar-benar itu. Ini oleh itu cinta Rasul itu adalah orang yang rela berkorban. Ali itu berkorban. Ketika Nabi mau hijrah, rumahnya Nabi itu kan dikepung orang kafir Quraisy kan, mau dibunuh Nabi itu. Nabi hijrah, siapa yang tidur di rumahnya Nabi? Ali. Kenapa Ali? Apa kali nggak ngerti kalau rumahnya Nabi dikepung orang kafir? Ngerti. Apa kali nggak ngerti kalau nanti tidur di rumah Nabi itu akan dibunuh orang kafir? Ngerti. Tapi mengapa kok Ali mau? Jawabannya karena Ali cinta kepada Rasul. Itu pengorbanan. Nah kita disuruh korban waktu 30 menit untuk sholat tahajud saja lu angel. Ya. Kita itu korban waktu 10 menit untuk sholat duha itu waktu Pak pekerjaannya nggak mari ketika duha. Ya. Kita korban waktu 15 menit untuk baca Al-Quran setiap hari itu iman. Ngono kok cinta Rasul. Ya. Pada sahabat Nabi Masya Allah seperti ini pengorbanannya Bapak. Cinta itu yang terakhir. Para sahabat itu selalu ingin dekat dengan Nabi. Bahkan sehari yang ketemu Nabi itu pucet Bapak Ibu. Ada sahabat yang pucet, kamu sakit ya? Enggak Rasulullah. Kenapa kok kamu pucet? Lu ya, boten Nabi. Kenapa kok pucet? Saya kalau sehari saja akan ketemu Nabi saya pucet. Itu loh Bapak. Jadi dengan ketemu aku tambah pucet teman. Mari-mari terawih Bapak sama maki-maki. Enggak ada pucet tadi. Yang terakhir Pak, cinta Nabi itu orang yang selalu dekat, ingin dekat dengan Nabi. Ini loh yang sering sampaikan. Rabi'ah bin Ka'ab, meskipun namanya Rabi'ah ini laki-laki Bapak. Rabi'ah bin Ka'ab ini selalu ingin dekat dengan Nabi, bahkan ingin di surga bersama Nabi. Padahal Rabi'ah bin Ka'ab ini adalah orang yang senantiasa melayani Nabi, mengambilkan air wudhu Nabi dan kebutuhan Nabi. Ketika Nabi bertanya, Rabi'ah kamu apa sih yang kamu harapkan? Saya ingin mendampingi Nabi di surga. Apa jawabannya Nabi? Oh kalau begitu kata Nabi, tolonglah saya agar saya bisa memenuhi keinginanmu. Perbanyaklah sujud dan perbanyaklah sholat. Nah jawaban Nabi ini juga ke kita loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin besok di surga bersama Nabi, syaratnya satu, perbanyaklah sholat. Perbanyaklah sholat. Loh, sholat tetap perbanyak ini bid'ah Pak. Loh, sholat itu kan yang wajib 17 rakaat. Gitu. Kalau malam tahajud 11 rakaat, kalau pagi duha 4 rakaat minimal ya, atau 2 rakaat. Kalau setiap sholat waktu ada sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Itu kalau ke masjid sholat tahiyatul masjid itu kan namanya banyak sholat. Yang banyak sholat. Bukan 4 rakaat, batrong ya 17 rakaat. Kan itu. Nah kalau itu kita lakukan, insya Allah termasuk orang-orang yang akan masuk surga bersama
mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi, insya Allah kita semuanya akan tinggal di surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.